Ya, Pak Kadis, makasih banyak sudah hadir di teras kita. Dan hari ini kayak ada yang beda gitu di studio. Sahabat, saya sapa sahabat dulu ya. Karena hari ini di teras kita kedatangan pejabat dan bikin kita Masya Allah. Tapi setelah beliau datang, beliau malah kurang berkenan untuk disampaikan pejabatnya gitu ya Pak Kadis ya. Assalamualaikum sahabat teras, bertemu lagi bersama saya Ratu Rini di teras teman inspirasi Al-Qudwah. Yang hari ini ada Pak Dodi Irawan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dodi ini sebenarnya orang tua siswa kita. Ya, tahun berapa sih Pak waktu itu Jinan masuk? Sekarang kelas 12 berarti 2000 berapa ya? Udah gadis ya? 3 tahun lah, 3 tahun belakang. SMP, kemudian bermetamorfosa menjadi anak gadis sekarang ya, sudah SMA, Alhamdulillah. Dan kita bersilaturahmi kembali, terima kasih sudah hadir. Pak Dodi ini sahabat sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Sekarang mah nggak pakai kebudayaan ya Pak kalau di kabupaten ya? Iya. Kepala Dinas Pendidikan, lebih spesifik lah bagaimana mimpinya pendidikan di Kabupaten Lebak, mimpinya negara di Kabupaten, mimpinya peradaban tentang pendidikan itu dihadirkan melalui Dinas Pendidikan ini. Bapak mimpi apa jadi Pak Kadis? Ini pertanyaan yang sebenarnya karena memang surprise nggak sih Pak pas jadi Pak Dodi jadi mimpin instansi tertinggi lah kalau misalnya di pendidikan di Lebak ya. Jadi dalam perjalanan hidup saya ini mungkin jadi kepala dinas keempat di dalam perjalanan hidup. Jadi pertama jadi kepala dinas saya di Dinas Sumber Daya Air dulu. Jadi PU itu dulu ada 3, Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air. Kebetulan saya di Dinas Sumber Daya Air tahun pertama kali jadi kepala dinas. Kedua selanjutnya di Dinas Kominfo, Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Dan yang ketiga di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Nah sekarang diberikan kepercayaan menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Lebak. Itu luar biasa Pak, jadi semuanya kan beda-beda, concernnya beda-beda. Kalau di Dinas Pendidikan sendiri, emang tugasnya ngapain sih Pak orang dinas Pak? Untuk apa di Dinas Pendidikan gitu? Bertanya dengan nada lembut. Terima kasih, pertanyaan luar biasa nih. Iya. Jadi dalam tradisi akademik lah, kita selalu berangkat punya materi lah. Salah satunya kalau SMP, SMA lah kita berangkat sering membuat makalah. S1 kita belajar tentang membuat skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Maka dalam metodologi penelitian itu sering mengenal bahasa no problem no thesis. Jadi no problem no thesis. Jadi ketika ada dinas itu artinya bagaimana kemudian dinas itu berjalan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negara. Salah satunya persoalan yang menjadi persoalan mandatori dan given harus dilaksanakan oleh negara, salah satunya soal pendidikan. Nah, mungkin di setiap daerah pendidikan itu berbeda lah, different lah. Like place, like people, like culture. Beda orang, beda tempat, beda budaya. Kebetulan persoalan pendidikan di Kabupaten Lebak yang standarnya saja mungkin perlu pendekatan-pendekatan untuk diselesaikan. Dinas Pendidikan itu ada 16 indikator kinerja utama. Salah satunya rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, sampai ke indeks kepuasan masyarakat. Masyarakat puas nggak dengan layanan yang diberikan? Ada ukurannya ya Pak ya? Ada ukurannya. Itulah kenapa Dinas Pendidikan dihadirkan. Di dalam peradaban bernegara itu, negara itu kan kalau pakai pendekatannya pendekatan filsuf Prancis itu bahwa negara itu adalah sosial kontrak. Jadi ketika negara sosial kontrak itu ada kesepakatan tentang bernegara. Nah berkembang di tahun 2000-an
kita kenal namanya MDGs, Millennium Development Goal. Jadi ada 18 goal yang harus dipenuhi, salah satunya pendidikan, kesehatan. Per 15 tahun dievaluasi ada SDGs, Sustainability Development Goal. Nah, ada pendidikan yang menjadi konsen bahwa negara harus menyelesaikan persoalan. Itu berat nggak Pak? Karena kan kalau kita lihat ya, pendidikan itu kayak jadi center gitu. Sektor di negara ini banyak. Tapi ketika masalah sosial muncul, ini sekolahnya gimana, gurunya gimana, pendidikan jadi sorotan. Kemudian ketika tingkat berdayanya masyarakat juga menurun, wah mereka kurang pendidikannya. Pendidikan tuh selalu jadi sorotan atau menjadi irisan dari bidang-bidang yang lain. Bapak punya target tertentu nggak kalau misalnya dinas pendidikan yang Bapak pimpin sekarang tuh untuk memenuhi tadi yang Bapak sampaikan kan, poin-poin termasuk kepuasan masyarakatnya? Kalau saya sih Pak, siapa saya? Ya sahabat pikirnya kok berat ya gitu. Pendidikan ini bukan cuma mikirin sekolahan, guru, murid, tapi tadi yang ada 16 poin ya Pak ya. Kemudian juga suksesinya jadi indikator banget gitu, sukses sebuah negara pendidikannya. Itu Bapak mikirnya seberat apa? Lalu gimana caranya gitu Pak? Berat itu kan ini ya, karena artinya negara harus menyelesaikan itulah. Jadi dari sekian poin itu pasti mungkin belum tentu kita bisa selesaikan semua. Saya ingat tulisannya James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Jadi diceritakan kata James Clear ada seorang pemecah batu. Dia memecahkan batu, pukulan ke-1, pukulan kedua, dan batu itu pecah di pukulan ke-130 misalnya. Nah, mungkin pukulan saya itu baru pukulan ke-1, ke-2, ke-3 belum memecahkan batu itu. Tapi minimal kita bergerak hari ini. Nah, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan tadi, saya sepakat bahwa setiap persoalan yang ada di masyarakat ini, di sosial itu mungkin bisa diselesaikan dengan pendidikan yang baik salah satunya, karena pendidikan itu hari ini tidak berpikir tentang fixed mindset tapi berpikir tentang growth mindset. Bagaimana kemudian pendidikan ke depan itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Kita punya beberapa contoh. Korea Selatan misalnya. Korea Selatan itu indeks korupsinya terendah di dunia. Itu bisa diselesaikan oleh pendidikan. Jepang misalnya hari ini teknologi kebersihannya paling baik, itu diselesaikan oleh pendidikan. Jadi kalau pendidikan berangkat dari growth gitu. Hari ini misalnya Skandinavia, Finland, Denmark gitu, negara Skandinavia. Itu kan kiblat pendidikan juga ya Pak ya? Pendidikan itu indeks happiness-nya tinggi. Padahal dulunya itu angka bunuh dirinya tinggi di sana. Sebelumnya ya Pak? Sebelumnya angka bunuh dirinya, kan indeks happiness-nya tinggi. Itu bisa diselesaikan oleh pendidikan. Nah, saya berharap pendidikan di Kabupaten Lebak, khususnya Indonesia umumnya, bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Sesuai definisinya, kalau kita tulisannya Yuval Noah Harari bahwa pendidikan itu kan definisinya adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Iya. Sahabat pantesan gitu ya, ini bisa jadi di mana-mana, tapi yang dibacanya banyak. Saya selalu gini teman-teman, sahabat teras, kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang sering baca buku, itu ketahuan banget. Apalagi kita yang nggak pernah baca buku, aduh, semoga saya tidak tampak bodoh hari ini di depan sahabat teras semuanya. Pak Kadis, tadi kan jadi berat itu karena kita memang tidak punya sesuatu yang mungkin visi yang bisa kita target ya Pak ya. Kalau udah punya mah bergerak aja dulu, masalah nanti pecahnya kapan ya kita menjadi bagian pemecahnya. Dan apakah program toilet itu menjadi salah satu? Ini menarik sahabat. Jadi awal-awal kita kenal dengan Pak Kadis, itu kita semua di sekolah ada program toilet sehat. Itu apakah ada kaitannya nih dengan tadi strategi Bapak gitu untuk suksesi pendidikan? Kalau memang iya, korelasinya apa gitu? Kita berangkat ini dulu. Berangkat dari persoalan. Tadi kan 16 indikator kendali utama, belum tentu saya bisa selesaikan semua. Maka dalam konteks menyelesaikan 16 indikator itu, apa yang didahulukan skala prioritasnya? Yang pertama, tentunya saya berangkat dari rata lama sekolah Kabupaten Lebak hari ini 6,8 tahun. Bayangkan orang
Kabupaten Lebak itu hari ini rata-rata lama sekolahnya 6,8 tahun. Rata apa itu Pak? Rata-rata lama sekolah. Lama sekolah. Jadi kalau dihitung rata-rata lama sekolah berarti orang Kabupaten Lebak itu pendidikannya SMP kelas 1 belum selesai. Oh, Kan Masya Allah. baru 6 tahun, belum 7 tahun. Iya. Jadi, itu yang harus diselesaikan. Tentunya indikatornya masalahnya banyak tuh. Kita punya masyarakat adat yang hari ini misalnya tidak menjadikan sekolah sebagai ruang literasi, sebagai ruang meningkatkan kemampuan gitu. Tapi apakah masyarakat adat tidak menjadikan mereka berkarakter mandiri? Menjadikan, karena cuman bentuknya masyarakat adat itu kan sifatnya oral budaya dan hanya dijalankan oleh para pelakon gitu. Nah sementara kita ini negara mencatat orang bersekolah itu melalui data Dapodik dan yang lain-lain. Itu jadi persoalan, sehingga itu yang kami tempatkan menjadi untuk diselesaikan rata lama sekolah. Yang kedua, membangun peradaban sekolah. Bagaimana sekolah itu menjadi ruang peradaban? Kan pendidikan itu pergeseran kesadaran, Betul. pergeseran perilaku, dan perubahan peradaban. Itulah mimpinya pendidikan, bahwa harus, jadi ketika dia bersekolah ada pergeseran, kesadarannya berubah, perilakunya berubah, dan peradabannya juga berubah. Itu mimpinya. Kualitas ya Pak ya? Mimpinya Kualitas. Nah, di beberapa negara modern, standar itu dijadikan. Contoh misalnya, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, toilet saja diukur, ada indeks kepuasan walaupun bentuknya emoticon. Jadi kami ingin orang Lebak itu menjadi warga yang beradab, pakai pendekatan-pendekatan yang sederhana, pakai toilet bersih gitu, sehingga itu jadi standar kita untuk mengukurkan. Kalau saya sebenarnya di dinas pendidikan, toiletnya saya diurus, apalagi siswanya diurus, kan sederhana itu. Yang sederhana. Yang kedua, kita lakukan soal pagi menyapa, bagaimana guru kemudian setiap pagi dan pulang sekolah itu menyapa, bersentuhan fisik dengan murid gitu. Bonding ya, bonding gitu. Dan lagi ketika ada mutu pendidikan yang harus kita kejar melalui deep learning dan yang lain. Iya. Memang kalau misalnya kita perhatikan nih sahabat, kayak misalnya Pak Ignatius Jonan ya, yang itu juga viral karena memang pemikirannya revolusioner lah boleh dikatakan ya. Kita semua mungkin agak awalnya syok, tapi luar biasa ketika mendengar ini. Ya mungkin pendidikan tuh bisa berasal dari tadi pergeseran peradaban, dimulai dari kepedulian dengan toiletnya. Dan memang itu penting ya sahabat ya. Luar biasa. Tapi kalau misalnya kita bicara tantangannya nih kan, Bapak punya strategi, punya program, otomatis Bapak mungkin udah screening nih pendidikan di Kabupaten Lebak, sehingga bisa menjelaskan beberapa hal tadi. Tantangan yang paling menurut Bapak tuh paling menantang banget dalam program yang akan Bapak jalankan tuh apa? Tadi mimpi pendidikan di kita itu, di saya yang pendidikan itu harus menjadi growth, harus jadi dasar untuk terjadinya tadi pergeseran kesadaran, pergeseran perilaku, dan perubahan peradaban. Yang berat mungkin salah satunya bagaimana kemudian mutu pendidikan itu dihasilkan. Nah, percontohan-percontohan yang tadi kami sampaikan tentang toilet bersih tadi sampaikan Ignatius Jonan dan yang lain-lain. Betul, Pak Ignatius Jonan dalam menyelesaikan KAI hari ini yang luar biasa tuh hari ini. Salah satu pertama diselesaikan beli toiletnya. Betul ya, sementara ini gitu. Jadi hari ini jadi bisa angkutan masyarakat massal yang kemudian nyaman lah dan banyak dimanfaatkan dan seperti itu. Sama halnya mungkin tantangan terberat kami itu salah satunya begitu tadi, bahwa metode pendidikan yang hari ini digaung-gaungkan di beberapa negara modern tentang deep learning dan yang lain-lain, itu kan pendidikan mendalam. Pendidikan mendalam itu deep learning itu kan base-nya tadi growth mindset berarti diproses. Hari ini saya ingin berangkat berproses, bagaimana saya kemudian meningkatkan kapasitas guru, bagaimana memberikan layanan fasilitas sekolah yang baik, bagaimana kemudian hak-hak masyarakat juga terpenuhi oleh negara. Itulah mimpi-mimpi pendidikan sehingga masyarakat merasakan negara hadir gitu. Kemudian ujungnya di ending, kalau saya pakai pendekatannya teorinya McKinsey, Indonesia itu katanya akan menjadi negara terhebat ketiga di dunia. Di tahun
2045 itu. Indonesia Emas 2045. Syaratnya cuma 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonominya dijaga antara 6-7% lah gitu. Yang kedua, ketertiban keamanan. Jadi kita bisa mencontoh beberapa negara di Timur Tengah kan perang-perang terus kan. Sekarang katanya mata uang juga gerak-gerak. Dan yang ketiga soal sumber daya manusia. Nah, kami berharap sumber daya manusia Lebak itu menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang bisa berkompetisi di era nanti gitu. Kemudian itulah mimpinya. Amin, kita doain ya sahabat ya. Kita sepakat ya, karena memang keamanan, kemudian ekonomi itu bisa beriringan dengan pembangunan SDM ya, Pak Kadis. Kalau kita ngomongin deep learning, ini ada pameo atau semacam apa ya? Kalau misalnya ini ganti lagi, istilah kurikulum ganti lagi, orang tua dan guru sekalipun itu mungkin perlu dicerahkan tentang bagaimana pembelajaran mendalam. Kalau Bapak memotret, kalau kita highlight di pembelajaran mendalamnya sendiri, itu yang paling banget kita tuju tuh apanya sih Pak dari PM ini? Deep learning ini kan semacam apa ya? Blueprint lah, peta jalan. Jadi blueprint sebenarnya, nggak, metodenya sesederhana gini. Nah, hari ini kita berharap guru itu tidak dibebani hal-hal administratif. Salah satu contoh misalnya, pasti tepuk tangan tuh yang di sana. administratif itu begini kan, misalnya di silabus hari ini harus menyelesaikan bab 1, sehingga besok harus bab 2. Nah, dengan deep learning itu guru itu tidak dipaksa. Kalau anak hari ini, murid hari ini misalnya belum paham di bab 1, besok harus mengulang bab 1, jangan dipaksa harus pindah ke bab 2. Itu pernah. Jadi deep learning itu kan prinsipnya mendalam, bagaimana kemudian memastikan murid itu memahami itu. Paham esensinya. Lalu bagaimana dengan TKA yang juga sekarang menjadi salah satu program juga itu pemerintah? Mungkin Pak Adi bisa ngejelasin ke kita seperti khawatirnya gini Pak, apakah ada semacam tolak belakang nih antara deep learning? Oke, kita pembelajaran mendalam yang memang deep lah gitu ya, dalam aja gitu memahami esensi. Tapi dengan TKA yang harus, TKA itu gimana sih Pak? Kita belum sentuh TKA-nya nih. Banyak ya. TKA itu nih sebenarnya ini nah, standarisasi. Jadi betul, saya agak sepakat begini sebenarnya. Bahwa yang distandarisasi itu bukan pada saat masuk, tapi pada saat keluar. Nah, TKA itu hari ini standarisasi pada saat dia keluar sekolah. Artinya kita bisa mengukur nih, bukan hanya siswa yang kita ukur, tapi juga sistem pendidikan yang diukur di sekolah itu. Jadi kadang-kadang hari ini kita bisa lihat nih, mau masuk SMA ini prestasi, ada standarisasinya begitu. Kan repot nih Eva. Sementara tadi rata lama sekolah jadi, maka saya ke teman-teman di kantor, jangan disusahkan persyaratan-persyaratan yang luar biasa ketika orang mau sekolah. Rata lama sekolah kita rendah nih hari ini. Justru yang distandarisasi itu bukan kepada saat dia masuk, tapi pada saat dia keluar. Matangnya sama ya. Pada saat keluar itu artinya begini, gurunya harus memiliki kompetensi, sekolahnya harus baik gitu, layanan sekolahnya harus ada gitu. Itulah yang kita harapkan agar setiap sekolah itu terchallenging untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik seperti itu. Deal ya sahabat. Nah, alhamdulillah nih ada sesuatu yang mungkin tidak hanya dilihat dari cangkang program ya, yang cenderung menjadi hal-hal yang apalagi nih, tapi ternyata memang ini ada salah satu mungkin titian ya untuk suksesi di depannya tuh pendidikan kita lebih wow lagi. Ini terakhir deh, ini kalau saya udah ngobrol nih sahabat teras mah, ini ngobrolnya banyak. Maaf ya Pak Adin. Pak, terakhir nih, tadi sebelum kita mulai, kita brief itu Bapak cerita tentang bagaimana formalitas gelar itu nggak terlalu menjadi referensi, bukan referensi apa ya, bukan faktor utama lah gitu ya Pak ya, untuk suksesi pendidikan, untuk menjadikan orang punya value di tempatnya berada gitu. Itu maksudnya gimana sih Pak? Kita berangkat dari definisi pendidikan. Definisi pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ada berdasarkan Ki Hajar Dewantara dan yang lain. Nah, ketika kita evaluasi bahwa pendidikan itu sebenarnya definisinya menyelesaikan masalah.
Menyelesaikan masalah. Bagaimana menyelesaikan Problem solving. Oke. Terus tujuan pendidikan. Pendidikan itu tujuannya kan bukan orang misalnya jago matematika, jago fisika, dalam konteks menyelesaikan masalah. Tapi pendidikan itu menjadikan anak berkarakter, mandiri, berdaya saing, berakhlakul karimah. Oke. Itu tujuan pendidikan. Maka tadi saya bilang, apakah masyarakat adat gitu misalnya tidak berkarakter mandiri, mereka berkarakter. Itu tujuannya sudah tercapai di sana. Nah, hari ini tadi soal soal gelar. Pendidikan bagi saya adalah peningkatan intelektual. Ukurannya peningkatan intelektual itu tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Seberapa bermanfaat itulah meningkatnya intelektual dalam konteks itu. Sehingga bagi kami soal gelar itu kan bukti pernah belajar, bukan bahwa dia memiliki kemampuan sense of urgensi, sense of krisis dan yang lain-lain. Jadi kami berharap nanti ke depan pendidikan itu banyak macam nih hari ini untuk menyelesaikan. Salah satunya tentang rata lama sekolah tadi. Ada di Kabupaten Lebak itu setidaknya 26.000 anak tidak sekolah. Nah, tidak hanya pendidikan formal yang bisa kita selesaikan, makanya pendidikan-pendidikan non formal melalui PKBM tadi. Kan PKBM hari ini bisa setara lah. Itu di Lebak jalan ya Pak PKBM? Ada 44 secara data PKBM yang ada gitu. Iya, iya. Nah, itu yang, tapi hari ini yang jalan ada sekitar 29. Jadi yang lainnya mulai bergeser. Nanti hari ini kita coba dorong untuk menyelesaikan rata lama sekolah di Kabupaten Lebak. Sebagai tadi tradisi akademik kita kan menyelesaikan masalah gitu. Betul ya. Jadi emang gimana caranya kalau kata orang Sunda mah jadi jalma teh emang beneran jadi manusia seutuhnya gitu ya, memiliki pemikiran, kemudian hal-hal yang tadi bisa menyelesaikan masalah. Baik, kita sampai di ujung pertemuan ngobrol bersama teman inspirasi. Pengennya mah sampai maghrib nih, lagi Ramadan nih sahabat. Sambil ngabuburit, tapi saya tahu kesibukan Bapak mungkin ya. Pak, Al-Qudwah tuh punya jargon partner for discovering successful life. Ya, ini mungkin juga putra-putri Bapak juga alhamdulillah terima kasih bersama kami di Al-Qudwah. Menurut Bapak, suksesnya anak-anak itu yang seperti apa, Pak? Tadi hari ini saya alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini saya alhamdulillah diberikan diberikan berbagai macam kemudahan Allah. Tapi itu bukan karena saya hebat sebenarnya. Tapi karena mungkin saya itu dibangun oleh pendidikan karakter yang menurut saya agak bener lah gitu. Sehingga hebatnya saya itu bukan karena saya, itu mungkin karena hebat saya itu karena orang tua. Nah, ketika berbicara tentang Al-Qudwah hari ini, saya kebetulan sangat sibuk banget dengan berbagai kegiatan. Saya menitipkan anak saya, 2 anak saya, laki-laki dan perempuan, kepada Al-Qudwah. Dan kadang-kadang suatu ketika saat pulang saya lihat anak saya sedang ngaji gitu, sedang sholat gitu. Sementara saya tidak hadir pada saat mengajar mereka dan Al-Qudwah itu hadir. Sehingga itu jadi apa ya? Saya kadang-kadang secara batin nangis. Alhamdulillah ya, ternyata Al-Qudwah menghadirkan sesuatu yang tidak bisa saya hadirkan kepada anak, tapi dihadirkan oleh sekolah ini. Dan mudah-mudahan sekolah ini terus menyebarkan kebaikan dan yang lain-lain, sehingga pendidikan di Al-Qudwah sebagai pembentukan karakter yang lain-lain gitu, menjadikan anak mandiri dan yang lainnya itu bisa lebih maju lagi. Alhamdulillah. Ya, tidak lupa merchandise ada. Tapi sahabat, saya seneng deh merangkai percakapan kali ini di podcast kali ini yang memang runut bagaimana tadi Dinas Pendidikan bekerja membuat wadah-wadah skema-skema alur yang akan dijalankan oleh instansi di bawahnya termasuk Satuan Pendidikan, kemudian mengarah kepada pendidikan yang seutuhnya, esensi manusia bernilai, kemudian juga
peradaban yang baik. Mudah-mudahan segera tercapai Indonesia Amin, emas amin. ya, Amin, Pak. amin, amin. Sehat-sehat untuk Pak Kadis, makasih banyak. Ya ini ada souvenir nih, ada merchandise. Kalau yang ini, saya ini dulu deh. Yang ini karya anak-anak kita nih, anak SD nih. Alhamdulillah. Nah, silakan Pak Kadis nih ada, mohon. Ada tulisan sederhana sih sahabat, tulisan sederhana. Jadi kalau di Al-Qudu tuh di akhir tahun nggak cuma SD sih, SMP, SMA itu biasanya kita bikin karya tulis. Iya. Literasi, buku-buku yang bercerita tentang ya versinya mereka, Ya, sudut ya, ya. pandangnya mereka, dengan gaya bahasa mereka yang masih sangat sederhana. Ya. Semoga bisa bermanfaat dan jadi kalau saya ingat ini ya, Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lesson for the 21st Century, bahwa ada 21 keilmuan di abad 21 ini hari ini yang mungkin salah satunya tentang menulis. Jadi menulis itu saya ingat J.K. Rowling misalnya hari ini. Bagaimana pendapatan dia dengan Harry Potter ini luar biasa. Nah, Al-Qudu hari ini sudah men-challenging anak-anak untuk mudah-mudahan menulis. Saya pikir ini luar biasa. Aduh, Terus Masya Allah, berkembang, terus jadikan menulis sebagai cara kita untuk bertahan di abad 21 hari ini yang penuh tantangan. Menarik. Menulis cara kita bertahan di abad yang sekarang ini. Menulislah ya sahabat. Ini juga ada tulisan Al-Quduhnya loh. Maka ini untuk Bapak juga mudah-mudahan berkenan. Itu bukan baju lebaran sih Pak. Jadi itu merchant kita. Apa mau dibuka nih? Jangan, dibuka jangan. Buka? Boleh. Pengen dilihat katanya Pak, ini hasil kreasi tim di Al-Qudu Official. Teman-teman jangan lupa yang belum subscribe atau yang mau komen. Wah, luar biasa. Ya. Keren. Ini belakang yang keren nih. Wah. Semoga ya sekeren tamu kita hari ini. Makasih banyak ya Pak ya. Sahabat Al-Qudu, apa yang disampaikan oleh tamu kita, narasumber kita hari ini, Pak Dodi, yang ya hari ini mungkin beliau sedang berada di Dinas Pendidikan ya. Ke depan dimanapun beliau berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan. Amin. Karena punya mindset yang luar biasa, brilian sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya deh. Pokoknya sahabat-sahabat juga ya dimudahkan ibadah puasanya lancar-lancar ya. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di teras kita. Semoga berkenan dan sekali lagi dimudahkan semua niat baiknya. Saya pamit ya sahabat. Atau Bapak mau menyampaikan sesuatu dulu untuk teman-teman sahabat Al-Qudu? Closing statement. Oh yang ini, ya silakan. Buat sahabat-sahabat teras, teman-teman Al-Qudu, terus bergerak untuk membangun peradaban untuk negara, untuk agama, dan untuk kemanusiaan. Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak. Terima kasih sekali lagi. Pamit ya sahabat. Sampai ketemu di edisi teras berikutnya. Saya Ratu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.